Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai di hari Jumat yang mulia ini Allah Tabaraka wa taala masih berkenan memberikan karunia hidup kepada kita. Mudah-mudahan saja nikmat hidup yang sangat relatif singkat ini dapat kita manfaatkan kepada hal-hal yang diridhoinya, baik dalam rangka melaksanakan hablum minallah berupa ibadah maupun hablum minan nas, interaksi sosial sesama manusia. Dan semoga saja kita yang berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat adalah sosok hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk mengikuti tunjuk ajar yang beliau tinggalkan kepada kita, yang tentunya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, agar kita selamat dalam menempuh hidup ini di dunia wal akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Adapun sebagai bahan renungan atau judul khutbah Jumat kita siang hari ini adalah dengan mengikuti syariat Islam maka manusia akan terhindar daripada penyimpangan seksual. Kita sama-sama paham bahwa hanya ajaran Islam ini sajalah yang akan menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat kelak. Apalagi terkadang kecanggihan zaman tidak setara dengan baiknya akhlak dan ibadah seseorang manusia. Nah, oleh sebab itulah semakin canggih zaman semakin pula ikut-ikutan canggihnya bentuk maksiat dan mungkarat. Oleh sebab itu jauh-jauh Allah mengingatkan kita pada surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang maksudnya laksanakanlah perintah Allah, taatlah kepada Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari siksa azab neraka. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau harus kita sampaikan kemaksiatan yang saat ini sudah sangat merajalela, viral, bahkan sudah go internasional. Siapa yang tidak kenal dengan istilah LGBT, yang konon kabarnya ada isu-isu bahwa kelompok ini akan hadir ke kota Pekanbaru tercinta ini di bulan Agustus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jadinya? Kalau sempat perilaku umat yang telah dikutuk oleh Allah ribuan tahun lalu, yakni umat Nabi Lut alaihi salam, yang kaumnya terkenal dengan perilaku liwat, homoseksual, sodomi. Bagaimana kalau ini terjadi di negeri kita? Kita tidak ingin azab yang telah
menimpakan Allah kepada kaum durhaka umat Nabi Lut pelaku sodomi ini, itu adalah azab yang sangat dahsyat. Wal iyadu billah. Berlindunglah kita kepada Allah, jangan sampai itu datang ke daerah yang kita cintai ini. Nah, oleh sebab itu Nabi Lut alaihissalam selaku seorang nabi utusan Allah yang tugasnya adalah menyelamatkan umatnya dari segala bentuk maksiat dan mungkarat. Jauh-jauh sudah mengingatkan bahwa perbuatan itu sangatlah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah firman termaktub pada surat Al-A'raf ayat 85, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan umatnya, Afa'ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan suatu perbuatan keji yang belum pernah ada dilakukan oleh seorang pun di alam ini? Jadi ternyata LGBT ini ribuan tahun lalu pada umat-umat yang telah diutus oleh Allah Nabi untuk menyelamatkannya, ini sudah terjadi. Ya, tentu saja bagi kita yang hidup di era milenial ini sudah tidak asing lagi dengan LGBT ini. Lesbian, gay, biseksual, transgender, sangat berbahaya sekali. Nah, karena apa? Sekali lagi karena kurangnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah penyimpangan seksual yang tidak normal. Ya, juga ini tidak kalah pentingnya peran orang tua dalam rumah tangga. Hingga pada surat Tahrim ayat 6 tadi Allah perintahkan kita sebagai orang tua, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apalagi bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti ini. Orang tua harus tegas. Mohon maaf, jangan terbalik. Dunia jangan kita balikkan, apalagi era sekarang ini. Aneh. Andai kata ada orang tua yang takut sama anak, ini tidak masuk akal ini. Kalau ada orang tua takut sama anak, yang membiayai hidup kita, dia adalah kita. Memberikan sandang pangannya kita. Wajar kalau kita takut kepada anak, tentu tidak wajar. Orang tua itu harus tegas. Nah, biar berpahit-pahit ketika dia masih muda belia, bahkan kita harus menghabiskan biaya. Terutama sekali untuk pendidikan agama mereka. Nah, supaya nanti ketika dia dalam pergaulan sehari-hari tidak kena virus LGBT ini. Yang ini sangat berbahaya sekali. Nah, sehingga kita orang tua harus senantiasa awas kepada anak. Apakah dia mempunyai kelainan-kelainan penyimpangan seksual, nah, seperti eksibisionisme. Ini suatu penyimpangan di mana seseorang akan merasakan kenikmatan seksual biar dia gemar mempertontonkan auratnya. Ini kan gila ini. Mempertontonkan aurat sesuatu yang memiliki kepuasan seksual, itu namanya eksibisionisme. Atau masochisme, seseorang yang merasakan kepuasan seksual bila dia disiksa terlebih dahulu. Atau ada lagi yang disebut pedofilia. Ini orang-orang tua yang gemar dengan anak-anak, melakukan seksual, predator seks terhadap anak-anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini PR kita sebagai orang tua, jangan sampai ini terjadi. Setidak-tidaknya starting point awalnya keluarga kita lah kita perbaiki. Jangan kita hanya hanyut saja dengan media sosial, sementara anak kita liar begitu saja. Tidak ada sedikit pun pendekatan orang tua terhadap anaknya. Nah, sehingga jangan menyesal kalau sudah terjadi. Biasa penyesalan itu belakangan. Nah, kita lihat bagaimana azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Sodomi, umat Nabi Lut yang durhaka ini. Banyak sekali sesungguhnya dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang dahsyatnya azab yang ditimpakan Allah kepada pelaku homoseksual ini. Antara lain seperti pada surat Hud,
Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka apabila sudah seharusnya datang ajab kami kepada pelaku homoseksual ini, kami jadikan bumi mereka itu yang di atas menjadi ke bawah, dijungkir balikan. Kemudian kami hujani mereka dengan batu-batu secara bertubi-tubi. Sijil, batunya saja dari neraka, padahal mereka masih berada di dunia. Nah, ini salah satu dahsyatnya. Kita tidak ingin terjadi ini di Pekanbaru ini. Nah, bersiap-siaplah kita, semua kita punya tugas berat. Ya, qadarullah tadi juga Umri Universitas Muhammad Riau Riau sedang melakukan kajian ini. Kami tadi di sana menjelang Jumat ini baru melakukan kajian ini. Nah, bagaimana kita, orang tua, aparat, guru, pendidik, semua kita bahkan mohon maaf. Ya, kita juga perlu profit, perlu keuntungan, cari uang. Nah, sesiapa saja kita yang punya rumah kos, ya pedulilah. Nah, kalau memang selama ini yang kita lakukan masuknya ke kamar dua orang sejoli yang berlainan pasangan, tapi sekarang lebih khawatirlah kalau yang masuk ke kamar kos kita itu dua sejoli sejenis. Nah, lebih khawatir kita. Nah, kalau memang ada virus-virus, gejala-gejala penyakit LGBT ini, perhatianlah kita sebagai orang-orang yang mungkin mempunyai rumah kos. Sekali lagi, atas dasar apa Khatib sampaikan ini, kita tidak ingin azab yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi Lut terjadi pula di daerah kita ini, khusus kota Pekanbaru ini. Nah, kemudian daripada itu, sebagai penutup, apa pula pesan-pesan Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya perbuatan umat Nabi Lut ini, sampai-sampai Rasul melaknat 3 kali kepada pelaku homoseksual berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat sampai 3 kali, melaknat perilaku homoseksual alias perbuatan umat atau kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, begitu juga malah dianjurkan oleh Nabi di hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud juga dari Ibnu Abbas. Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa di antara kalian yang mempergoki, menangkap orang yang melakukan homoseksual ini, bunuhlah pelaku dan korbannya. Malah disuruh bunuh. Ya, namun tentu kita tidak bisa melakukan itu semena-mena. Ini negara hukum ya. Paling-paling yang negara-negara yang sudah berwenanglah tegak syariat Islam yang bisa melakukannya. Penutup, ayat yang juga tidak kalah dahsyatnya bila kita tegakkan ini, yakinlah akan adalah efek jerah para predator-predator perilaku LGBT ini. Bahkan dijelaskan ayat yang paling pantas ditegakkan di suatu negeri bila ada perilaku homoseksual ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dari pendapat Ibnu Abbas, yaitu waqala Abdullah Ibnu Abbas ayanjura a'lan ma fil qaryati fayurmal lutiu minha mungkiban summa yatba'u bil hijarah. Nah, ini malah kalau dilakukan sesungguhnya dahsyat ini hukuman di dunia. Ketangkap pelaku homoseksual dan korbannya, hukuman yang layak apa? Diangkat dia ke atas gedung yang paling tinggi. Mana paling tinggi gedung di negeri itu? Angkat, kemudian lemparkan dia ke bawah, lalu dihujani dengan batu sampai mati. Sebetulnya itu belum dahsyat dibandingkan dengan azab Allah yang terjadi pada umat Nabi Lut. Nah, tapi begitulah, dikarenakan fahisyah, buruk, jelek, serta menjijikkannya perilaku homoseksual ini, layaklah dia enyah dari muka bumi ini.
jamaah Jumat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja dengan khutbah yang singkat ini terbukalah mata kepala kita, terutama sekali mata hati kita. Apalagi kita sebagai orang tua kepada anak dan siapapun kita yang berdomisili di suatu tempat, pedulilah dengan adanya perbuatan-perbuatan penyimpangan seksual ini, apalagi yang lebih dikenal dengan LGBT, sebelum datang ajal Allah. Mari tanamkan keagamaan, akidah yang kuat, ibadah, akhlakul mahmudah kepada anak keturunan kita, supaya terhindar dari perbuatan keji yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.